Om Swastiastu. Saya Nikade Indah Dwi Rahayu dengan NIM 1911011012, jurusan Pendidikan Agama, Program Studi Pendidikan Agama Hindu, Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar. Di sini saya akan menampilkan sebuah video pembelajaran atau video seorang guru yang sedang mengajar di dalam kelas dengan bahan ajar atau materi Sabta Timira. Seorang guru atau pendidik ini menggunakan salah satu metode pembelajaran dalam proses pembelajaran tersebut, yaitu menggunakan metode ceramah. Berikut video pembelajaran terkait ajaran Sabta Timira. Selamat menyaksikan. Baik anak-anak semuanya, Ibu awali pembelajaran hari ini dengan mengucapkan Pangastukarya Panganjali Umat. Om Swastiastu. Baik, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, mari kita awali dengan melaksanakan doa bersama agar kegiatan pembelajaran berjalan dengan baik dan lancar. Silakan anak-anak semuanya mengambil sikap hidup sempurna menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak semuanya, sebelum pembelajaran dimulai, lebih awal kita akan menyanyikan lagu wajib nasional Satu Nusa Satu Bangsa. Baik, untuk siswa semuanya dipersilakan untuk berdiri. Baik anak-anak, silakan untuk duduk kembali. Baik anak-anak sekalian, sebelumnya Ibu akan mengecek kehadiran siswa pada pembelajaran hari ini. Apakah semuanya hadir? Hadir, Bu. Baiklah, di sini Ibu akan mengajarkan pembelajaran agama Hindu dan budi pekerti terkait materi Sabta Timira. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, sebelum Ibu memberikan materi lebih lanjut, Ibu persilakan kalian untuk melaksanakan literasi. Kurang lebih waktunya 10 menit. Silakan kalian baca-baca buku paket yang telah kalian pegang. Baik, literasinya bisa dimulai.
pembelajaran agama Hindu dan budi pekerti terkait materi Sabta Timira. Dengan tujuan pembelajaran kognitif atau pengetahuan, yang pertama yaitu mengemukakan pengertian ajaran Sabta Timira. Yang kedua, menjabarkan bagian-bagian Sabta Timira. Dan yang ketiga, menyebutkan contoh perilaku dari ajaran Sabta Timira. Untuk tujuan pembelajaran keterampilan atau psikomotor, yang pertama, membuat peta konsep sederhana tentang bagian-bagian dari ajaran Sabta Timira. Yang kedua, mengumpulkan contoh pelaksanaan bagian-bagian Sabta Timira dalam diri. Dan yang ketiga, menyajikan deskripsi contoh pelaksanaan bagian-bagian dari ajaran Sabta Timira dalam diri. Baik anak-anak, karena waktu literasi sudah selesai, maka kita lanjut ke inti pembelajaran dengan pembahasan yang pertama mengenai pengertian dari ajaran Sabta Timira. Baik, karena kalian tadi sudah melaksanakan literasi terlebih dahulu sebelum pembelajaran ini dimulai, apakah dari kalian semuanya ada yang mengetahui apa itu Sabta Timira? Saya Bu. Baik, silakan Dayu Melani. Baik, mohon izin Ibu. Sabta Timira terdiri dari dua kata, Sabta dan Timira. Sabta yang berarti 7, Timira yang berarti kegelapan. Jadi, Sabta Timira ialah 7 kegelapan yang ada dalam diri manusia. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Ya, benar sekali tanggapan dan jawaban yang telah diberikan oleh Dayu Melani mengenai pengertian dari Sabta Timira. Jadi, Sabta Timira di sini berasal dari dua kata, yaitu Sabta dan Timira. Sabta yang berarti 7 dan Timira yang berarti gelap. Jadi dapat disimpulkan bahwa ajaran Sabta Timira memiliki pengertian 7 kegelapan yang menyebabkan pikiran manusia menjadi gelap. Sabta Timira adalah 7 unsur atau sifat yang menyebabkan pikiran orang menjadi gelap. Nah, ketujuh unsur kegelapan tersebut ada pada setiap diri manusia. Bagaimana nantinya dampak sifat tersebut ditentukan oleh bagaimana seorang manusia menggunakannya. Sabta Timira merupakan bagian dari tri kerangka dasar agama Hindu, yaitu bagian dari susila. Sifat awidya yang ada pada diri manusia apabila tidak dikendalikan akan menimbulkan berbagai macam tindakan kejam seperti marah, dengki, iri hati, suka memfitnah, merampok, dan lain sebagainya. Semua sifat dan tindakan itu adalah bertentangan dengan agama yang disebut dengan sifat perilaku adharma. Baik anak-anak semuanya, kita lanjut ke materi yang kedua mengenai bagian-bagian dari ajaran Sabta Timira. Bagian-bagian dari ajaran Sabta Timira yang pertama yaitu seperti yang sudah ada pada PowerPoint di depan. Yang pertama yaitu surupa. Yang kedua yaitu dana. Yang ketiga guna. Yang keempat kulina.
Yang kelima Yowana. Yang keenam Sura. Dan yang terakhir ketujuh yaitu Kasura. Jadi untuk pengertian dari masing-masing bagian ini sudah kalian bisa lihat pada PPT yang sudah Ibu tayangkan di depan, di mana serupa memiliki arti gelap atau mabuk karena ketampanan atau kecantikan yang mereka miliki. Yang kedua yaitu dana. Dana artinya gelap atau mabuk karena kekayaan. Yang ketiga yaitu guna. Guna artinya gelap atau mabuk karena kepandaian yang dimiliki oleh orang tersebut. Yang keempat yaitu kulina. Kulina memiliki arti gelap atau mabuk karena keturunan. Yang kelima ada Yowana. Yowana memiliki pengertian gelap atau mabuk karena keremajaan atau masa remaja. Yang keenam Sura. Sura artinya mabuk karena minuman keras atau minuman yang mengandung alkohol. Dan yang terakhir yang ketujuh yaitu Kasuran. Kasuran di sini artinya mabuk karena keberanian. Ibu akan melanjutkan terkait bagian-bagian dari Sabta Timira. Nah, yang pertama yaitu serupa yang artinya gelap atau mabuk karena ketampanan. Kecantikan atau ketampanan seseorang kadangkala menyebabkan yang bersangkutan menjadi angkuh, sombong, dan tinggi hati. Orang yang ganteng atau cantik hendaknya dapat mengendalikan diri dengan membuang jauh-jauh sikap dan perilaku yang tidak baik. Untuk bagian yang kedua yaitu dana. Dana yang artinya gelap atau mabuk karena kekayaan. Banyaknya harta benda yang dimiliki seringkali menyebabkan seseorang menjadi lupa diri, menepuk dada, angkuh dan sombong, dan tidak pernah ingat dengan teman-temannya. Karena itu, orang yang memiliki banyak harta benda, seyogianya dapat menjaga diri, tidak menepuk dada atau tidak sombong dengan harta bendanya. Lanjut ke pembagian yang ketiga yaitu guna. Guna artinya gelap atau mabuk karena kepandaian. Orang yang pintar pun kadang lupa diri, menganggap orang lain tidak tahu apa-apa. Oleh karena kepandaian semestinya dibarengi dengan perbuatan yang baik, disertai dengan budi pekerti yang luhur. Yang keempat yaitu kulina. Kulina artinya gelap atau mabuk karena keturunan. Seorang keturunan bangsawan, keturunan raja, kadangkala juga menganggap remeh orang lain yang tidak seketurunan dengan dirinya. Keturunan orang-orang terkenal berpangkat atau bangsawan sebaiknya mempunyai perilaku yang baik, berbudi luhur sejalan dengan ajaran agama. Mereka seharusnya dapat menjadi panutan, dapat memberikan contoh yang baik terhadap masyarakat di lingkungan sekitarnya. Bagian Sabta Timira yang kelima yaitu Yowana, yang artinya gelap atau mabuk karena keremajaan atau masa remaja. Anak muda remaja karena kurang pendidikan dan pengalaman seringkali lebih menyukai kebebasan dan hura-hura. Seringkali sok jagoan dan suka berkelahi. Sebaiknya di masa remaja ini anak-anak itu diberikan pendidikan agama yang memadai dan diberikan pelajaran mengenai etika. Yang keenam yaitu Sura. Sura artinya mabuk karena minuman keras. Minuman keras merupakan musuh yang sangat buruk dalam diri manusia. Ia dapat membuat orang mabuk, lupa diri, dan berbuat yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Karena itu, manusia beragama sebaiknya menjauhi minuman-minuman keras yang mengandung alkohol. Untuk pembagian Sabta Timira yang terakhir yaitu Kasuran, yang artinya mabuk karena keberanian. Kadangkala keberanian yang dimiliki membuat orang lupa diri. Keberanian tanpa disertai dengan pikiran yang sehat dan baik dapat mengakibatkan kerugian atau kesulitan bagi orang lain maupun yang bersangkutan sendiri. Keberanian hendaknya selalu dilandasi oleh kebenaran dan dharma, oleh perbuatan yang luhur sesuai dengan ajaran agama Hindu.
Baik, sekian mengenai bagian-bagian dari ajaran Sabta Timira. Baik, Ibu lanjutkan ke materi yang terakhir mengenai contoh perilaku dari ajaran Sabta Timira.
Baik, Ibu akan menjelaskan penjelasan mengenai masing-masing pembagian dari ajaran Sabta Timira. Pembagian yang pertama yaitu surupa. Surupa yang artinya kecantikan atau ketampanan. Contoh perilakunya yaitu melakukan operasi plastik karena tidak puas dengan wajah yang telah dimiliki. Yang kedua yaitu dana. Dana yang artinya kekayaan. Contoh perilaku dari dana yaitu mengambil uang yang bukan haknya atau uang yang bukan ia miliki. Untuk yang ketiga yaitu guna. Guna yang artinya mabuk karena kepandaian. Jadi contoh dari guna yaitu mencuri data orang lain dengan kepandaian meretas komputer untuk disalahgunakan dan membuat kejahatan. Yang keempat yaitu kulina. Kulina artinya kekayaan atau harta benda. Jadi contohnya yaitu merasa diri orang kaya sehingga hidup dengan foya-foya. Yang kelima yaitu Yohana. Yohana artinya keremajaan atau masa remaja. Contoh perilaku dari Yohana, merasa diri awet muda sehingga lupa dengan aturan etika. Yang keenam yaitu Sura. Sura artinya mabuk karena minuman keras atau minuman yang mengandung alkohol. Contoh perilaku dari Sura yaitu suka minum minuman keras hingga mengakibatkan orang tersebut mabuk. Yang terakhir yaitu Kasuran. Kasuran artinya keberanian. Jadi contoh perilaku dari Kasuran yaitu suka mengganggu orang lain karena memiliki kekuatan dan kekuasaan. Baik, sekian penjelasan mengenai contoh perilaku dari ajaran Sabta Timira. Baik anak-anak semuanya, dari ketiga pembagian materi, yang pertama mengenai pengertian Sabta Timira, yang kedua mengenai bagian-bagian dari ajaran Sabta Timira, dan yang ketiga yaitu contoh perilaku dari ajaran Sabta Timira. Nah, dari semua materi yang telah Ibu sampaikan, apakah anak-anak semuanya sudah paham apa yang Ibu sampaikan? Sudah, Ibu. Baiklah, kalau kalian sudah paham semuanya, sekarang Ibu akan memberikan evaluasi dengan memberikan 5 soal esai atau uraian. Jadi silakan anak-anak menyiapkan kertas terlebih dahulu untuk mencatat soalnya. Baiklah, untuk soalnya Ibu yang akan membacakan, nanti kalian silakan hanya membuat jawabannya saja dengan jawaban yang singkat. Untuk yang pertama, sesungguhnya Atman itu bersih, namun ketika masuk ke dalam tubuh manusia, maka ia akan terpengaruh oleh kegelapan atau suram. Nah, 7 kegelapan tersebut disebut dengan sudah? Baik, Ibu lanjut soal nomor 2. Sabta Timira merupakan bagian dari Tri Kerangka Dasar Agama Hindu, yaitu bagian dari apakah sudah untuk soal nomor 2? Sudah. Baik, Ibu lanjut ke soal nomor 3. Berani merupakan salah satu dari 7 kegelapan yang mempengaruhi manusia di dunia ini. Gelap akan keberanian disebut juga dengan lanjut ke soal nomor 4. Dengan menganggap diri lebih tinggi dari orang lain dan bangga akan keturunan adalah kegelapan yang disebabkan oleh
Untuk soal yang terakhir, yang kelima, mencoba narkoba dan zat adiktif lainnya merupakan contoh perilaku yang dipengaruhi oleh Baiklah, sudah 5 soal untuk penilaian hari ini. Untuk jawabannya bisa kalian kumpul ke depan. Baik anak-anak, terima kasih untuk jawabannya. Baiklah, untuk hasil jawaban dari kalian mungkin nanti ibu akan periksa di rumah dan hasilnya akan ibu berikan pada pertemuan selanjutnya. Baiklah anak-anak semuanya, karena materi semuanya telah ibu sampaikan, jadi untuk tugas rumahnya silakan kalian membentuk kelompok dengan masing-masing kelompok berjumlah 3 orang, membuat clipping terkait ajaran Sabta Timira. Nah, clipping ini kalian kumpulkan di pertemuan selanjutnya minggu depan. Siap Ibu. Apakah kalian sudah paham mengenai tugas yang diberikan? Sudah. Sudah. Baik, sebelum pembelajaran ibu akhiri, mungkin di sini ibu akan membacakan sedikit kesimpulan dari materi yang telah ibu sampaikan. Di mana kata Sabta Timira berasal dari bahasa Sanskerta, yakni dari kata Sabta dan Timira. Sabta yang berarti 7 dan Timira yang artinya gelap atau suram. Bisa juga disebut dengan awidya. Jadi Sabta Timira adalah 7 unsur atau sifat yang menyebabkan pikiran orang menjadi gelap. Adapun bagian-bagian dari ajaran Sabta Timira meliputi surupa, dana, guna, kulina, yowana, sura, dan kasuran. Dengan beberapa contoh perilaku dari bagian-bagian Sabta Timira, yaitu yang pertama, surupa, contoh perilakunya melakukan operasi plastik karena tidak puas dengan wajah yang dimilikinya. Yang kedua, dana, dengan contoh perilaku mengambil uang yang bukan haknya. Yang ketiga, guna, contoh perilaku mencuri data orang lain dengan kepandaian meretas komputer untuk disalahgunakan dan membuat kejahatan. Yang keempat yaitu kulina, contoh perilaku merasa diri anak pejabat sehingga suka melanggar aturan. Yang kelima, yowana, contoh perilaku merasa diri awet muda sehingga lupa akan aturan dan etika. Yang keenam yaitu sura, dengan contoh perilaku suka minum minuman keras sehingga membuat mabuk. Yang terakhir yaitu ketujuh, kasuran, dengan contoh perilaku suka mengganggu orang lain karena memiliki kekuatan atau kekuasaan. Baik, sekian pembelajaran hari ini. Untuk akhir dari pembelajaran, mari kita melaksanakan doa penutup sebagai ucapan terima kasih karena pembelajaran hari ini telah berjalan dengan baik dan lancar. Baik, silakan mengambil sikap duduk sempurna. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Baik, doa selesai. Sekian materi untuk pertemuan hari ini. Terima kasih untuk anak-anak semuanya atas partisipasi dalam pembelajaran hari ini. Akhir kata, Ibu tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om.
Baiklah, sekian video pembelajaran atau video seorang guru yang sedang mengajar di dalam kelas dengan bahan ajar atau materi Sabte Timira. Mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan dalam video tersebut. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.